Dia cuma mau tes kehebatan. Oh, tes kehebatan. Iya dong, Tuhan kami mah harus dites kehebatannya. Ya, Oh. bisa bangkit nggak nih? Kalau ngaku Tuhan, nggak dites kehebatannya, ya nggak laku. Anda juga gitu kan? Punya Tuhan, terus nggak dites kehebatannya, Allah jangan dipercaya. Tapi kalau itu Kata Allah di dalam kitabmu bahasa apa? Allah, Bahasa apa itu? Allah. Bahasa apa? Iya, Bahasa kata Arab. Allah itu. Bahasa Arab. Di zaman Adam udah ada orang Arab. Iya. Halo. Adam di zaman Adam baru ada Adam toh, belum ada bahasa Arab. Yang tahu Sorry bahasa aja. Nabi dan lain-lain. Tapi Adam dari tadi Nabi. dari tadi kamu Tunggu. nanya aku loh. Adam Aku Nabi. ingin nanya kamu loh. Bang, Adam Nabi siapa umatnya? Ini main nurun-nurunin aja nih kayak Fir'aun juga nih ngaku-ngaku aja. Cuman nih ceritanya bang. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi dengan beberapa umat muslim yang bertanya tentang iman Kristen. Dari diskusi tersebut, umat muslim ini mempertanyakan sesuatu yang tidak ada di dalam Alkitab, yaitu mengenai kalau Yesus adalah Tuhan, maka sembahlah aku. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat seru ini. Tentunya bisa menambah wawasan serta menguatkan iman kekristenan kita. Ada pester abal-abal. Salah. Selamat malam Bunda Salina. Pester abal-abal. Pester abal-abal ini. Itu lu baca. Yang mana itu? Oh, yang di atas aku. Iya, namamu Salina kemarin Bunda. Nggak menung kah di situ? Ada yang mau ditanya Pak? Iya, siap-siap. Bapak Islam atau Kristen? Islam. Apa yang mau ditanya? Bisa diskusi ya, Bunda. Diskusi. Apa itu diskusi? Nggak tahu Bunda. Kalau menurut Bunda, kalau saya diskusi itu bicara tentang saling pemahaman atau gimana namanya diskusi maksud saya Bunda. Kristen anestet ini namanya apa itu Bunda? Hah? Anestet itu apa namanya Bunda? Apa? Anestet itu apa artinya itu Bunda? Apaan sih? Estek. Apa? Itu tema kamu Kristen anestet. Aku baca dulu yang bener Gak jelas. Anestet. Itu tema kamu. Ya bacanya yang Kristos. jelas lah Pak. Anestet, Kristos. Alitos anesti. Artinya itu Kristus. anestet itu apa itu? Kristus telah bangkit. Oh, bangkit. Iya, makanya tadi saya jawab benar dia bangkit. Bangkit dari kubur masuk begitu ya Bunda ya? Iya dong, bangkit dari kubur. Begini Bunda ya, pertanyaan saya kan tidak apa-apa saya bertanya sama Bunda ya. Di saat Yesus disalib, kan ada 3 orang di situ disalib Bunda. Itu motor orang. Aku bilang itu waktu disalib Kristus ada 3 orang itu yang di samping kiri kanannya itu untuk apa dia Bunda? Yang di sebelahnya itu penjahat. Penjahat. Kalau Yesus dimasukkan kategori apa itu? Dianggap penjahat. Dia nggak juga penjahat. Jadi sama-sama. Karena dia mengaku Allah. Karena dia mengaku Allah. Jadi pengorbanannya maksud saya ini menanggap apa ya, supaya teman-teman juga mengerti apa dalam arti kepercayaan masing-masingnya Bunda ya. Maksud saya di situ kan ada 3 orang ini. Di samping kiri kanannya penjahat. Yesus juga dianggap penjahat, tapi Yesus dianggap sebagai pengorbanan atau penembus dosa seluruh manusia ya? Enggak. Oh. Iya, mohon penjelasannya itu aja pertanyaan saya Bunda.
supaya teman-teman. Penjelasan apa? Waktu disalib Yesus kan ada di kiri kanannya juga yang disalib Bunda. Begitu. Itu Saya pertanyaan mau saya. ditanya apa? Pertanyaannya itu tujuannya apa yang disalib Yesus? Maksud Tujuan saya. Yesus disalib. Iya. Oh, dia mau uji nyali. Dia mau nunjukin dia bisa mati dan bangkit. Dia cuma mau tes kehebatan. Oh, tes kehebatan. Iya dong, Tuhan kami mah harus dites kehebatannya. Ya, Oh. bisa bangkit nggak nih? Kalau ngaku Tuhan, nggak dites kehebatannya, ya nggak laku. Anda juga gitu kan? Punya Tuhan, terus nggak dites kehebatannya, Allah jangan dipercaya. Tapi kalau di Yunus itu yang dimakan ikan itu kayak gimana itu Bunda? Gimana? Bisa dianggap Tuhan juga itu? Apa? Nabi Yunus. Bisa Yunus, dianggap kenapa? Tuhan juga. Bisa dianggap Tuhan juga gitu. Kalau Yunus kan dibangkitkan Tuhan, dilepehin sama ikan paus itu karena Tuhan. Iya, karena Nah kalau dia Yesus Tuhan dia juga, kan? sendiri, itu Dia kan bukan sendiri. dari kekuatan dia. Tapi kan dibunuh juga sama penjajah rohani ya begitu. Iya, tapi Yunus nggak bangkit sendiri seperti Yesus. Beda level. Yunus juga nggak pernah ngaku-ngaku Tuhan, Bang. Iya. Yesus juga nggak pernah mengaku Tuhan juga ya. Kenapa? Yesus juga nggak pernah mengaku dirinya Tuhan gitu ya. Justru karena dia ngaku Tuhan tadi, nggak nyimak berarti kau. Kan tadi Anda bilang itu siapa di sebelahnya penjahat. Lo Yesus dianggap penjahat karena mengaku Allah. Tuh, diingat dong, beli memory card, diketaruh di chipnya, cet gitu. Biar ini nyampe. Apa ntar gue ngulang-ngulang? Iya, soalnya kacamata malam lagi ini Bunda ini baru saya lihat kacamatanya. Fokus Bang, lari-lari lu. Enggak, begini. Terus kita diskusi banget di Bunda. Gantian lah, aku tanya kau. Diskusi, masa aku aja. Iya, nggak apa-apa, bertanya aja. Nah, Tuhanmu pernah tes kehebatan nggak? Kalau tes kehebatan enggak, secara sih nggak bisa kita logikakan Bunda. Karena kalau mau kita lihat pemandangan di sini, kehidupan di dunia ini kok pompong, gunung, laut. Mana main? Kalau tidak ada keimanan, Masa kalau nggak tes kehebatan? Mana Tuhan? kehebatannya itu kan ini dunia sudah tercipta setelah kita lahir Bunda. Dari mana dunia ini, dari mana langit ini, dari mana pompong. Kapan dia ngaku dia pencipta? Oh, buka Al-Quran. Tahun berapa itu Al-Qur'annya? Oh, Al-Quran sudah lama. Adanya abad 7, kalah start sama Tuhan saya. Kalau Yesus tahun berapa, Bang? Bunda? Ya, abad 1 dia udah ngaku. Abad 1. Abad 1 dia udah ngaku. Tuhan Anda abad berapa? Sedangkan Nabi Adam tahun berapa, Bunda? Tahun berapa Nabi Adam? Nabi Adam? Kapan Nabi Adam pernah mengenal Allah Anda? Oh iya, kalau di Al-Quran kami sejak awal dia mulai Allah mengenal itu Tuhan. bahasa apa? Allah itu dari bahasa apa? Kalau di Alkitab Bunda kan nggak ada Allah di situ. Kata Allah di dalam kitabmu bahasa apa? Allah. Bahasa apa itu? Allah. Bahasa apa? Iya, Bahasa kata Arab. Allah itu. Arab. Bahasa Arab. Di zaman Adam udah ada orang Arab. Iya. Halo. Adam di zaman Adam baru ada Adam toh, belum ada bahasa Arab. Yang Sorry ya. Maksudnya ini Bunda, bahasanya Nabi Adam yang ada nggak yang tahu? Alah kau cari dulu itu di zaman Adam udah ada bahasa Arab. Bahasa apa? Nggak jauh-jauh. Bahasa apa di Ada zaman Adam? kagak? Nah itu dulu dong. Gimana sih? Yesus Dikit-dikit itu- diarabin, Ya, gini, dikit-dikit Bunda, ya. diarabin. Ya, begini. Gue tanya Ya. nih, Adam orang apa? Enggak tahu karena dia Loh, kan masa nggak tahu kok dia tahu bahasa Arab? Jangan-jangan Jadi- Adamnya bahasa Arab nih? Ya, Jangan-jangan saya Adam kembalikan orang sama Arab Bunda nih ya. bang. Saya kembalikan sama Bunda ya. Yesus itu sejak kapan namanya? Lu kok batanya diskusi? Iya, saya Giliran kembalikan kayak sama gini Bunda. balik ke gua. Iyalah, Alah. namanya diskusi. Yesus itu sejak kapan namanya Yesus? Di Alkitab kamu itu di belakangan kayaknya Yesus itu namanya Yesus. Udah kok cari dulu ada orang Arab abad 1 bang.
kemarin itu kan belum dijelaskan dalam bahasa Arab, Bunda. Ya kenapa kok Yesus. bilang Allah itu bahasa Arab? Terus Yesus bahasa apa itu, Bunda? Kalau dia bahasa Yunani. Yunani, Yosua. Mana ada Yunani Yosua? Yosos. Tidak ada Yesus. Itu bahasa Aramaik. Yosua. Bahasa Yunani Yosos. Ih, jangan ngajarin gua lu, Ade. Masalahnya gua punya ikonnya. So ngatur lo. Yosos. Makanya di Indonesia diserap jadi Yesus. Tuh. Mana ada. Yosua itu bahasa Aramaik. Nekat yang sungguh nyata. Mana sih lo? Oi, Bang. Yuhu. Teman-teman aja, Bunda, ya. Gitu aja. Oh, oke. Terima kasih. Lanjut sama yang lain ya udah. Halo Iki. Halo, Assalamualaikum. Islam Kristen Bang Iki. Islam. Ada yang mau ditanyakan Bang Iki? Ya, mau nanya. Boleh. Saya kan nonton di YouTube videonya Dokter Zakir Naik. Katanya Dokter Zakir Naik, saya menantang semua Kristen, tunjukkan satu ayat yang Yesus sendiri mengatakan, akulah Tuhan dan sembahlah aku. Nah, itu ada ndak? Enggak lah. Masa perkataan Zakir Naik ada di kitab saya? Iya, nggak mungkin ada perkataan Zakir Naik di kitab saya. Kitab saya itu perkataan Yesus, bukan perkataan Zakir Naik. Ya sekalian aja pertanyaan yang nggak ada di kitab saya dipertanyakan gitu. Kan kitab saya ini kan bukan kitab dari ucapan Zakir Naik. Tentu yang dia katakan tidak ada. Tapi abang tahu nggak Bang Iki? Pernah tahu nggak sih Fir'aun juga pernah mengaku akulah Tuhan sembahlah aku? Pernah tahu itu? Iya, pernah. Pernah. Terus kalian kenapa nggak Tuhan kan itu si Fir'aun? Karena dia mengaku aja, tapi nggak ada Kenapa? bukti. Kenapa Bang? Hanya, dia hanya pengakuan aja, nggak ada bukti dia Tuhan. Oke, Tuhanmu ada buktinya dia Tuhan? Ada buktinya Apa? di Apa Al-Quran. buktinya? Tapi gini, Loh, apa dulu buktinya? enggak. Lo kok enggak? Aku di sini bukan ingin ditanya, tapi ingin bertanya. Ya ini biar Anda bertambah wawasannya. Jika Anda mempertanyakan sesuatu tentang iman orang, pertanyakan juga tentang imanmu sendiri, itu maksud saya. Ya. Saya Jadi kalau kamu sudah sering bilang bertanya itu kepada Ustadz. gini, jadi kalau kamu bilang ya, Fir'aun mengaku-ngaku aja nggak ada buktinya lah, buktikan dulu Tuhanmu, kan gitu. Kalau kalian meminta Yesus mengaku Tuhan sembahlah aku, ya itu berarti sama dong Tuhan saya dengan Fir'aun, ngaku-ngaku Tuhan dan minta disembah. Nggak mau dong. Tuhan saya nggak kayak gitu. Sekarang pertanyaan saya gini Bang, Tuhanmu pernah mengaku Tuhan dan sembahlah aku? Dia bilang gitu. Iya, banyak dia dalam Al-Quran. Kok Nabi sama itu ya kayak bilang- Fir'aun ya? Kok bisa sama ayat Quran sama. dengan perkataan Fir'aun? Iya, sama-sama mengaku Tuhan. Oh, ya udah nggak apa-apa sih kalau udah levelnya sama mah. Iya, tapi Tuhan kan memberikan bukti bahwa Oke, dia Tuhan. apa buktinya? Boleh saya tahu buktinya apa? Buktinya dia menurunkan nabi-nabi, kitab-kitab, dan mujizat-mujizat. Sedangkan Firaun tidak. Apa? Enggak, apa buktinya dia menurunkan nabi-nabi? Nabi yang mana yang dia turunin? Ya, semua nabi-nabi. Dari Itu Adam mah. sampai Iya. Oh, Adam. Dari Adam nabi, Bang. Adam nabi dan lain-lain.
Tapi Adam dari Nabi. dari tadi kamu nanya aku loh. Adam Aku Nabi. ingin nanya kamu loh. Bang, Adam Nabi siapa umatnya? Ini main nurun-nurunin aja nih kayak Fir'aun juga nih ngaku-ngaku aja. Cuman nih ceritanya bang. Itu cuman nih kasusnya bang. Nggak tahu pokoknya aku percaya kata Nabi Muhammad ada 124.000 nabi dan diantaranya 313 rasul. Itu Itu di Quran surah Percaya berapa sudah. itu? Emang ada? ada di hadis, Oh hadis. Itu ada namanya itu yang 1000 itu. Ada Hanya nama-namanya 25 itu? Hanya 25 yang disebutkan. Oh, ada nggak salah satunya Nabi Yeremia? Enggak ada. Nggak ada. i- Oh. Ini berarti aku yang ceramah loh. Oke. Ya udahlah. Saya itu nanya. Oh, boleh Saya itu silakan. nanya. Nanya. Kan habis aku lupa tadi tadi pertama nanya apa pertanyaan baru aja dah. What are you talking Yesus about? itu Tuhan ya? Kenapa? Yesus Tuhan. Iya. Terima kasih Bang udah diakui. Ya belum mengakui masih nanya aja. Duh, Bagi coba kalian saya Yesus tanya itu- Anda. Tuhannya orang Kristen siapa? Setahu saya Yesus. Ya itu Anda lagi ngaku tuh. Tuhannya orang Kan? Anda udah mengakui Yesus Tuhan. Ya silakan. Mau bertanya apa? Apakah Tuhan Yesus tahu segalanya? Tahu. Apakah Tuhan Yesus tidak pernah berbohong? Tidak. Ya terus kenapa di Terus 13:32 saat Yesus ditanya kapan hari kiamat, Yesus bilang tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Coba baca. Apakah di situ Yesus tidak tahu atau Yesus berbohong? Coba baca dulu. Baca dulu. Markus 13:32 saat Iya, Yesus dibaca. ditanya. Dibaca Ya, dibaca dulu ayatnya. Ya, bacanya langsung jawaban Yesus. Tidak ada yang tahu hari kiamat, hanya Bapa yang hanya Dia yang tahu. Tentang hari itu tidak ada yang tahu hari kiamat. Lo kalau dia katakan tidak ada yang tahu, mungkin nggak dikasih tahu. Tidak ada yang tahu, hanya Bapa yang tahu bilangnya. Iya, saya tahu itu. Kalau Yesus bilang tentang hari itu tidak seorang pun tahu. Dikasih tahu nggak? Kalau dia sudah mengatakan ini kebenaran Tuhan Yesus ya. Kalau Yesus mengatakan tentang hari itu tidak seorang pun tahu, ya nggak mungkin dikasih tahu lah, kan dia jujur. Kalau Berarti dia dia- ngasih tahu hari kiamat, berarti perkataan dia yang pertama gugur. Berarti dia bohong karena di perkataan dia pertama tentang hari itu tidak seorang pun tahu. Kalau nggak ada seorang pun yang tahu, dikasih tahu nggak? Oh ya juga ya. Ya kan? Nah itu, jadi maksud Yesus itu. Jadi Tuhan Yesus itu nggak pembohong. Kalau dia bilang, ya tidak seorang pun seorang tahu, pun. terus dikasih tahu, ya berarti namanya itu bohong. Berarti nanti ada orang yang tahu ya. Ya iya, nanti kau tahu nyontek, ya kan? Coba kalau Tuhanmu tahu hari kiamat, Tahu, Allah yang tahu. hari apa? Nabi Muhammad tidak tahu. Oke, hari apa Tuhanmu tahu hari kiamat? Hari apa lah dikasih taunya? Ya, yang dia nggak ngasih tahu kalau Ya udah. Sama tentang Yesus juga seperti itu. Jadi dia tahu, tapi dia tidak mau memberitahu. Ada lagi yang mau ditanya?
Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.